Di bawah perlindungan Zhao Wuling dan Lin Bai, semua orang di kuil penguasa cahaya meninggalkan kompetisi dengan kecepatan yang sangat cepat. Adapun hasil dari melakukannya, mereka tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, ini adalah perintah dari penguasa cahaya. Sebagai orang yang mengeluarkan perintah ini, wajah Qin Yichen sekarang acuh tak acuh. Amarah. Tidak ada. Qin Yichen telah melihat terlalu banyak penindasan, jadi dia telah mengalami berkali-kali di tahun-tahun awal, dan dia sudah terbiasa. Menghadapi hal semacam ini, pikiran pertama Qin Yichen adalah menggunakan kekuatannya sendiri untuk menamparkan wajah orang-orang ini dan mengambil wajah yang telah hilang dari tanah. Hanya dengan melakukannya dengan tangan Anda sendiri, Anda akan mendapatkan kesenangan unik itu. Dengan kekuatan Yu Daoseng, jelas tidak ada kesempatan untuk mencapai tujuan seperti itu. Tapi Qin Yichen jelas tidak peduli untuk membiarkan masalah ini pergi. Karena Yu Daoseng tidak bisa membalas dendam, biarkan dirinya melakukannya. Orang percaya Anda sendiri, siapa yang tidak Anda manja? Memikirkan hal ini, tatapan acuh tak acuh Qin Yichen menyapu kemunculan utusan ilahi yang tiba-tiba ini. Kamu bisa kembali sekarang, aku sudah selesai mengurus semuanya. Meninggalkan kata-kata ini, Qin Yichen berbalik dan terbang ke arah istana. Selain bagian belakang kepergiannya yang santai, ada juga pengingat dingin. Mahkamah Agung Tuhan harus memberi saya penjelasan yang masuk akal untuk masalah ini. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak mematuhi aturan yang Anda tetapkan. Dalam suara Qin Yichen, tidak ada yang tersisa kecuali sepotong es dingin. Ini membuat hati para dewa tegang. Mereka membayangkan banyak skenario, termasuk kemarahan Qin Yichen, dan perang dengan mereka. Tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Qin Yichen akan berkomunikasi dengan mereka dengan cara yang begitu dingin. Dengan suara yang begitu dingin, tidak ada yang tersisa, tidak ada kemarahan, tidak ada keluhan, hanya kedamaian. Dengan tenang seolah membicarakan sesuatu yang sudah terjadi. Sikap seperti itu membuat utusan ilahi hadir dengan sangat jelas. Semakin tenang Qin Yichen saat ini, semakin kejam dia ketika dia membalas di masa depan. Tunggu sampai Qin Yichen menghilang dari pandangan para dewa. Apa yang harus kita lakukan? Apakah Lord of Light akan membenci kita? Sulit untuk mengatakannya. Saya pikir lebih baik meminta maaf padanya secara diam-diam. Kami hanya mencoba bertahan di celah-celah mereka. Tidak dapat dihindari untuk mengantre, dan dia harus bisa mengerti. HMPH, kupikir kau terlalu sederhana memikirkannya. Menurut informasi terakhir yang kudapat dari Gotham Jin, penguasa cahaya adalah orang gila yang luar biasa. Beberapa utusan ilahi sedang berdiskusi dengan tenang di sini, bagaimana merawat Qin Yichen. Dengan alasan tidak menyinggung Mahkamah Agung, pertahankan hubungan mereka yang relatif damai dengan Qin Yichen. Selain utusan ilahi di sini, ada juga bayi yang lebih tua dari Mahkamah Agung yang memiliki sakit kepala yang sama. Di dunia peri, hanya beberapa jam telah berlalu. Seolah baru saja beberapa saat yang lalu, mereka memerintahkan Gotham Jin untuk mencoba sebanyak mungkin. Tapi aku tidak menyangka kekacauan sebesar itu akan tiba-tiba terjadi sekarang. Kejadian ini terjadi terlalu tiba-tiba, dan dampaknya pada semua orang yang hadir tidak kecil. Bai Lao harus meletakkan masalah di depannya. Meskipun masalah di Huotu Xingyu tidak kecil, itu tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Secara komparatif, mereka masih lebih berani membela kepentingannya sendiri. Lagi pula, hanya jika Mahkamah Agung tidak akan dilarang, masalah menjaga Huotu Xingyu sangat berharga. Kalau tidak, mereka hanya membuat gaun pengantin untuk orang lain, dan mereka belum begitu bodoh. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, kamu dapat mengatakannya secara langsung. Kamu tidak perlu menyembunyikannya. Situasi saat ini adalah seseorang melanggar aturan kompetisi dan menyebabkan kuil penguasa cahaya menderita kerugian. Sekarang dia harus bertindak sesuai aturannya. Ini sangat buruk bagi kami. Pria tua itu mengerutkan kening. Hal bodoh apa yang dilakukan Leng Tuking? Aku pasti akan memotongnya ketika aku melihat ke belakang. Seorang lelaki tua tersenyum menghina. Satu-satunya putra Beiyun Liancheng. Itu benar. Dia hanya sedikit lebih kecil dari lingkup pengaruh Kaisar Pedang Changzu. Jika Anda tertarik, saya bertanggung jawab untuk membersihkan jalan dan menelepon seseorang. Untuk beberapa saat, semua orang terdiam. Beiyun Liancheng, meskipun tidak ada ribuan kota yang diduduki oleh Kaisar Pedang Changzu, tetapi ada 800 orang. Selain itu, penguasa kota Liancheng bukanlah orang yang damai seperti Kaisar Pedang Changzu. Di bawah operasinya, 800 kota ini telah menjadi raksasa. Jika bukan karena penampilan Qin Yichen, Mahkamah Agung seharusnya menangani masalah yang merepotkan ini sekarang. Di satu sisi adalah Qin Yichen, yang menderita kerugian, membuatnya sulit untuk memahami pikirannya. Dan di sisi lain adalah kota penyempurnaan Beiyun, yang juga tidak mudah diprovokasi. Para tetua terdiam satu persatu. Kedua orang ini adalah orang-orang yang telah dijelaskan di atas dan tidak bisa dihadapi begitu saja. Alasan utama kota pemurnian Beiyun adalah karena terlalu lama di Rut. Jika Anda menyerangnya, Mahkamah Agung setara dengan kehilangan 800 kota terapung. Apalagi,
sumber daya dari 800 kota terapung ini relatif subur. Kekuatan dan warisan Mahkamah Agung sekarang jelas tidak tahan dengan perubahan seperti itu. Bagaimana kalau kita mencoba mengusir harimau dan memangsa serigala? Seorang lelaki tua dengan rambut putih tiba-tiba berkata bahwa ada sedikit kelicikan di matanya yang dalam. Jika rencana ini dapat diselesaikan, itu akan menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Apakah itu kuil penguasa cahaya atau kota pemurnian Beiyun, itu tidak lagi menjadi masalah bagi mereka. Pria tua lain tiba-tiba angkat bicara. Masalah ini harus dilakukan lebih rahasia. Mereka memeriksa dan menyeimbangkan satu sama lain. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, ketika kita mengurus hal-hal di wilayah bintang pembantaian api, kita akan punya banyak waktu untuk menanganinya. Saya pikir kita harus mengulangi bahwa cara kita berurusan dengan Lord of Light seharusnya tidak lagi ditujukan pada Lord of Light, tetapi harus ditempatkan di kuil Lord of Light. Bagaimanapun, Lord of Light sudah memiliki kemampuan untuk mengangkat meja, tapi dia tanpa dukungan dari kuil penguasa cahaya. Bagaimanapun juga, kita hanyalah satu orang, dan tidak peduli seberapa kuat kita tidak dapat mengancam status kita. Yang perlu kita lakukan kali ini adalah menenangkan Lord of Light. Adapun kuil Lord of Light, kita tidak boleh memberi mereka kompensasi apapun, dan kita tidak bisa membantu musuh. Seseorang berbicara, dan segera, yang lain mulai menambahkan detail. Dengan cara ini, biarkan God Envoy Byron mengambil God Envoy untuk meminta maaf kepada Lord of Light di lain waktu, dan berikan beberapa sumber daya yang dapat digunakan Lord of Light sebagai kompensasi. Dengan cara ini, Lord of Light kemungkinan besar akan tidak menolak. Saya setuju, tetapi ingat untuk menjelaskan kepada orang-orang ini bahwa Anda tidak boleh menundukkan kepala Anda ke kuil penguasa cahaya. Yang terbaik adalah menempatkan masalah ini dalam lingkaran kecil seperti kita dan kuil penguasa cahaya. Dan kota pemurnian Beiyun. Kami juga akan mengirim beberapa orang untuk membantu api, sehingga mereka berdua dapat saling menahan. Masalah ini tidak bisa membiarkan Byron maju lagi. Kita harus menemukan seseorang yang berani dan hati-hati. Sekarang kota pemurnian Beiyun sama sekali tidak menyukaiku di Mahkamah Agung.